Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini Ibu Eka mau bahas tentang unsur intrinsik cerita fantasi. Nah, kemarin kan kita sudah sempat menyinggung tentang cerita fantasi itu ada apa saja. Coba masih ingat nggak? Ada fabel, ada cerpen, ada dongeng, terus ada cerita legenda, ada anime, dan lain-lain. Oke, langsung aja ya. Yang pertama itu adalah tema. Tema itu merupakan ide pokok atau gagasan utama yang menjadi dasar ya pada cerita. Misalnya contohnya ada temanya perjuangan, temanya kekeluargaan dan lain-lain. Yang kedua itu adalah tokoh. Tokoh itu pelaku dalam cerita, sedangkan penokohan itu sifat dan watak tokoh di dalam cerita. Nah, penokohan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tokoh protagonis. Tokoh protagonis ini tokoh yang baik-baik ya, biasanya itu tokoh utama itu yang selalu tersakiti, yang memiliki hati yang baik, itu tokoh protagonis. Yang kedua adalah tokoh antagonis. Tokoh antagonis ini tokoh yang memiliki karakter yang kurang baik atau yang bertentangan dengan tokoh protagonis gitu. Selanjutnya yang ketiga ada tokoh tritagonis, yaitu tokoh pemeran pembantu. Dia bisa baik, bisa jahat, tetapi hanya sebagai pendukung di antara tokoh protagonis dan antagonis. Gitu ya, Nak ya. Selanjutnya ada apa lagi nih? Latar, alur. Alur ini ada awal, ada klimaks, dan ada akhir. Awal ini biasanya menceritakan awal mulanya kejadian-kejadian, cerita dasarnya peristiwa itu terjadi. Nah, klimaks itu merupakan konflik yang terjadi dalam cerita tersebut. Kejadian-kejadian menegangkan, peristiwa-peristiwa yang terjadi yang membuat kita menguras emosi. Yang ketiga adalah akhir. Akhir ini bisa jadi amanat, bisa jadi pesan moral dan penutup dari sebuah cerita. Lanjut ada di apa lagi ya? Udah latar, ada apa nak? Alur, latar. Sudah alur, latar. Latar ada 3, ingetin ya nak ya. Ada latar tempat, latar waktu, latar suasana. Tempat itu apapun itu tempatnya disebut latar tempat. Contoh sekolah, rumah, hutan, kebun, dan lain sebagainya. Kemudian latar waktu, tahu ya latar waktu pagi, siang, malam, sore. Kalau bahasa majasnya ada senja, ada fajar. Kalau fajar berarti pagi, kalau senja berarti sore ya. Lanjut lagi latar suasana. Latar suasana ini tergantung dari genre kisah yang ditampilkan. Ada suasana tegang, bergembira, senang, bahagia, menakutkan, dan lain-lain. Paham? Ya, lanjut. Sesudah latar ada apa lagi kita? Sudut pandang ya. Amanat. Amanat itu pesan yang disampaikan dalam cerita. Kemudian ada sudut pandang. Pertanyaannya adalah, kalau misalnya di cerita itu ada aku, bahasanya itu aku, berarti itu sudut pandang orang pertama. Kalau misalnya di dalam cerita itu tidak ada kata aku, berarti itu sudut pandang orang ketiga. Kalau misalnya di situ ada aku, ada mereka, ada dia, ada nama orang, berarti itu sudut pandang orang pertama serba tahu, karena itu campuran aku dan lain-lain. Begitu ya, paham ya nak? Setelah itu silahkan tonton video selanjutnya. Kita akan latihan mengenai cerita fantasi. Silahkan dianalisis, tugasnya dikerjakan di buku latihan. Selamat mengerjakan. Timun Mas. Di suatu desa hiduplah seorang janda tua yang bernama Mbok Sarni. Dia tinggal sendirian dan merasa kesepian. Dia sangat mendambakan adanya seorang anak yang bisa menemaninya. Suatu sore, Mbok Sarni pergi ke hutan untuk mencari kayu. Di tengah jalan, Mbok Sarni bertemu dengan raksasa pemakan manusia. Ia gemetar ketakutan dan memohon raksasa untuk membiarkannya pergi.
Baiklah, aku akan melepaskanmu kalau kau bisa memberiku seorang anak untuk disantap. Gelegar suara raksasa tersebut. Tapi aku tidak punya anak, jawab Mbok Sarni dengan lirih. Kalau begitu, ambil biji mentimun ini, aku titip untuk kau tanam. 15 tahun lagi aku akan kembali untuk memakannya, geram sang raksasa. Mbok Sarni pun pulang dan menanam biji itu di halaman rumahnya. Setelah 2 minggu, mentimun itu tumbuh dan berbuah sangat lebat. Salah satu mentimun terlihat berukuran cukup besar. Mbok Sarni kemudian memetik dan membelahnya. Ternyata mentimun itu berisi seorang bayi yang cantik jelita. Bayi itu kemudian diberi nama Timun Mas. Walaupun bahagia mendapatkan seorang anak, Mbok Sarni teringat akan janjinya pada raksasa. Ia berpikir keras mencari cara agar Timun Mas tidak diambil oleh raksasa. Setelah mendengar tentang adanya petapa sakti, ia segera menyuruh Timun Mas untuk pergi meminta pertolongan. Oleh sang petapa, Timun Mas diberi 4 buah bungkusan kecil untuk ditaburkan jika ia dikejar raksasa. Benar saja, ketika saatnya tiba, raksasa datang menagih janjinya. Mbok Sarni berusaha mengulur waktu agar Timun Mas bisa kabur. Menyadari hal itu, si raksasa murka dan segera mengejar Timun Mas. Pertama, Timun Mas melemparkan kantong yang berisi biji mentimun. Sungguh ajaib, timbul ladang mentimun yang lebat buahnya. Langkah raksasa pun menjadi terhambat karena tubuhnya terlilit batang mentimun. Lalu, dari jarum di kantong kedua, tumbuhlah pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam. Kemudian, garam dalam kantong ketiga mengubah hutan menjadi lautan yang sangat luas. Namun, raksasa tetap saja berhasil terbebas dari hambatan dan terus mengejar Timun Mas. Ketakutan, Timun Mas pun melempar kantong terakhirnya yang berisi terasi. Dari situ terbentuklah lautan lumpur yang mendidih. Akhirnya sang raksasa terjebur di dalamnya dan mati. Timun Mas kembali ke rumah Mbok Sarni dengan lega. Mereka pun kini hidup berbahagia. Nah, sekarang Kak Eka mau kasih pertanyaan dari cerita yang telah disampaikan tadi. Pertanyaan pertama, berdasarkan cerita rakyat tersebut, raksasa tidak jadi memakan Mbok Sarni karena... Pertanyaan kedua, amanat yang terkandung dalam cerita adalah... Dan pertanyaan ketiga, berdasarkan cerita rakyat tersebut, Mbok Sarni mengingkari janjinya pada raksasa. Ia tidak mau menyerahkan anak dari biji mentimun pada raksasa untuk dimakan. Kejadian yang dapat dianggap mirip dengan hal ini